Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami, di mana kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi seorang murid yang mau duduk mendengarkan sabda-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, sehingga apa yang akan kami terima hari ini, kami boleh hidupi di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hamba-Mu mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus mulai yang akan menuntun lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan seluruh keberadaan hamba-Mu untuk bisa berkata-kata sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sudah siap dan sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kepadanya. Di tengah-tengah kesibukan kita bisa mengatur waktu untuk beribadah. Ini merupakan satu karunia buat kita semua. Banyak orang ingin beribadah, tetapi terus dikejar oleh pekerjaan. Tetapi kita bersyukur Tuhan beri kita hikmat, sehingga bisa mengatur waktu dengan baik. Hari ini kita boleh ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu tema, yaitu imoralitas dalam keluarga. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Imoralitas dalam keluarga. Sebelum kita lebih jauh mempelajari apa itu imoralitas dalam keluarga dan bagaimana menurut pandangan Kristen, kita mau lihat dulu apa pengertian dari imoralitas tersebut. Imoralitas adalah satu pelanggaran hukum, pelanggaran norma atau standar moral. Kalau kita melihat dalam kamus dikatakan bahwa imoralitas sama artinya atau sinonim dengan kata maksiat, yang memiliki arti kualitas atau keadaan yang tidak bermoral. Juga tindakan atau praktek tidak bermoral. Kalau kita melihat pengertiannya, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa imoralitas adalah perilaku yang jahat, perilaku yang berdosa, perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian bahwa imoralitas dalam keluarga adalah perilaku yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan, tentunya menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita tadi, penulis Ibrani mengungkapkan dua macam tindakan yang tidak bermoral dalam keluarga. Dikatakan orang sundal dan pezinah. Selain dari dua hal ini, tentu masih ada banyak tindakan atau praktek yang tidak bermoral yang sering kali terjadi dalam keluarga. Contohnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kita melihat ada suami yang suka memukul istrinya. Sebaliknya ada istri juga yang suka pukul suami. Jangan kita pikir cuma suami yang suka pukul istri. Ada istri. Ini suatu pengalaman bagaimana pernah saya masih ada family lari ke kami ya. Ini dia seorang bapak, dia lari, bapak yang masih muda ya, lari ke kami. Dia nangis, saya tidak mau lagi sama istri saya. Kenapa? Saya dipukul sampai mau pingsan rasanya, katanya. Disepak dan lain sebagainya. Seorang istri luar biasa perkasa ya. Itu kenyataan yang terjadi saat ini. Ada KDRT. Orang tua yang menyiksa anaknya sendiri. Kita melihat bagaimana disebar lewat video-video WA saat ini. Banyak yang disiksa, anaknya sendiri disiksa. Ada juga anak yang menyiksa orang tuanya sendiri. Karena apa? Tidak diberi uang saku dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk imoralitas yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian homoseksual dan sejenisnya.
pornografi, prostitusi, dan berbagai praktek-praktek yang tidak bermoral merupakan kekejian bagi Tuhan. Tentu sebagai orang percaya kita dituntut untuk hidup dalam keadaan bermoral. Kita tentu tidak boleh hidup seperti orang-orang itu. Kita tidak boleh hidup dalam praktik yang tidak bermoral, tapi kita harus hidup bermoral di dalam keluarga kita. Kita harus hidup bermoral menjaga kehidupan keluarga kita. Kita buat keluarga kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dunia mengajarkan kita bahwa tidak ada moral yang mutlak. Ini dunia yang mengajarkan tidak ada moral yang mutlak. Pernyataan ini menegaskan bahwa terserah pada masing-masing orang untuk menentukan apa yang benar secara moral bagi mereka. Kedengarannya cukup bagus. Tetapi ingat, ketika semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, memilih jalan moralnya sendiri, sikap ini memisahkan mereka dari Allah. Kenapa? Karena Allah punya standar moral yang tinggi bagi umat ciptaannya. Allah punya norma yang tinggi bagi umat ciptaannya. Tidak bisa kita memilih sesuai mau kita sendiri. Sekalipun dunia seperti itu, tapi kita dipanggil untuk tidak seperti itu. Kita dipanggil untuk berbeda, kita dipanggil untuk tampil beda. Penulis Ibrani memberi nasihat kepada kita soal bagaimana kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar menjaga keluarga yang Tuhan sudah bentuk itu. Bagaimana kita mencegah supaya imoralitas itu tidak terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Seperti apa? Bagaimana kita mencegah supaya imoralitas itu tidak masuk dalam keluarga kita? Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, menghormati keluarga yang Allah bentuk. Menghormati keluarga yang Allah bentuk. Bapak Ibu, kita kenal seorang tokoh, Martin Luther. Siapa tokoh Martin Luther? Martin Luther adalah seorang reformasi yang memprotes terhadap konsep pengampunan dosa yang dilaksanakan Paus. Tetapi ternyata Martin Luther bukan hanya protes hal itu. Kalau kita membaca sejarahnya, ternyata Martin Luther juga menyerang kehidupan sumpah selibat para pastor dan biarawati. Ia mengatakan bahwa hidup tidak menikah, hidup selibat para imam merupakan satu bencana. Kenapa? Karena dia sadar manusia punya nafsu, punya keinginan. Sehingga dia memprotes hal itu. Apalagi pada saat itu orang-orang yang tidak menikah menganggap diri mereka yang paling suci. Mereka merasa orang yang menikah itu tidak suci. Kamilah yang orang yang menikah tidak suci. Kamilah yang tidak menikah inilah yang suci. Oleh karena itu Rasul Paulus menyerang sumpah selibat pada zaman itu. Karena apa? Selain mereka mengeluh-elukan diri mereka sebagai orang suci, ternyata di balik mereka mengatakan sebagai orang suci, mereka ada imoralitas di dalamnya. Ada tindakan-tindakan atau praktek-praktek yang tidak bermoral yang mereka lakukan. Karena itu Luther mengatakan, mengapa kita tidak boleh mencegah imoralitas melalui pernikahan? Ini adalah satu pertanyaan atau serangan yang Martin Luther sampaikan kepada orang-orang atau paus yang mengambil atau sumpah untuk tidak menikah. Dia katakan, mengapa kita tidak boleh mencegah imoralitas melalui pernikahan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Luther menekankan pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 2. Tentang salah satu tujuan pernikahan dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Apa yang mau Luther katakan? Luther mau menekankan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah imoralitas sebagaimana pernyataan Rasul Paulus. Namun bukan berarti bahwa Luther ataupun Paulus menentang orang yang tidak menikah.
Mereka tidak menentang orang yang tidak menikah. Bagi Paulus, bagi Luther, bahkan Paulus sendiri mengatakan dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bagi mereka yang tidak menikah adalah merupakan karunia Tuhan. Tidak menikah, orang selibat itu adalah karunia Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 7 ayat 7, dia katakan demikian. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi karunia. Ada baiknya tidak menikah, kata Rasul Paulus, seperti Paulus. Tapi ini merupakan satu karunia. Kemudian Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius 19 ayat 12 dikatakan, ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kalau kita memperhatikan baik pernyataan Paulus, baik pernyataan Yesus, maka menikah ataupun tidak bukan suatu masalah. Yang terpenting adalah kepada mereka yang tidak menikah, kepada mereka yang menikah supaya menguasai diri, menjaga kekudusan status mereka masing-masing. Kalau memang Tuhan izinkan atau mengambil keputusan untuk tidak menikah, harus belajar untuk menguasai diri, menjaga kekudusan hidup. Kalaupun menikah, tetap belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Namun sayangnya atau masalah di sini, Paulus sudah memberikan jalan keluar bagaimana supaya tidak jatuh di dalam imoralitas itu. Menikah. Karena manusia itu punya keinginan, punya nafsu. Salah satunya itu menikah, harus punya pasangannya sendiri-sendiri. Dia katakan setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan punya. Setiap laki-laki punya istrinya sendiri dan setiap perempuan punya suami sendiri. Harus. Tapi pada kenyataannya ada banyak kita temui yang tidak puas pada pasangannya. Sudah dikasih jalan keluar menikah kalau memang kita tidak bisa hidup sendiri. Tetapi sudah menikah, sudah punya pasangannya sendiri, tidak setia. Tidak puas dengan pasangannya. Sehingga terjadi imoralitas. Coba kita perhatikan. Zaman sekarang, rasanya suatu hal yang biasa jika ada perselingkuhan. Itu biasa. Apalagi dengan maraknya medsos kali ini. Hal yang biasa, tetapi bagi kita apakah seperti itu sebagai orang percaya? Kemudian kita mendengar hubungan yang tidak senonoh antara saudara kandung. Itu bentuk imoralitas dalam keluarga. Ayah memperkosa anak gadisnya sendiri. Seorang ibu tidur dengan putranya, berita ini terus kita dengarkan. Ibunya, seorang ibu tidur dengan anak putranya. Dan berbagai hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam kehidupan umat ciptaan Tuhan. Ini yang terjadi saat ini. Ini yang kita lihat dan kenyataan. Dan jangan sampai ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Imoralitas dalam keluarga bukan hanya terjadi pada saat ini. Sejak dahulu kala Alkitab sendiri dengan gamblang mencatat kisah imoralitas dalam keluarga Lot. Di sini firman dikatakan, bagaimana dikisahkan dua anak gadis Lot membuat papanya mabuk kemudian tidur dengan papanya. Kalau peristiwa atau kisah yang tidak bermoral ini diungkapkan di dalam Alkitab, bukan untuk kita tiru. Tetapi itu merupakan satu tanda awas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat, ketika hal-hal yang tidak bermoral ditulis di dalam Alkitab, itu merupakan satu tanda awas buat kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa sampai imoralitas dalam keluarga terjadi? Ketika saya mempelajari hal ini, ternyata saya mendapat jawaban bahwa ternyata imoralitas itu terjadi karena banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap pernikahan itu sendiri. Sehingga dia tidak bisa menghargai dan menghormati pernikahan. Karena itu
langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menjaga suatu pernikahan, untuk menjaga satu keutuhan keluarga adalah dengan memahami bahwa pernikahan adalah rencana Allah dan Allah lah yang membentuk. Jadi kita harus paham betul bahwa pernikahan itu bukan karena saya, bukan karena saya mau dan kamu mau, tetapi Allah yang membentuk. Inisiatif dari Allah membentuk laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga. Jadi kita harus punya pemahaman yang betul bahwa pernikahan yang bentuk bukan kita manusia, tetapi yang membentuk adalah Allah. Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan. Itu merupakan satu ketetapan yang Allah berikan. Pernikahan direncanakan dan dibangun oleh Allah menurut peta dan teladannya. Pernikahan Kristen merupakan ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 25. Di situ adalah gambaran lembaga pernikahan yang dibuat Allah sendiri setelah penciptaan manusia. Setelah Allah menciptakan semuanya, langit, bumi dan segala isinya, kemudian cipta manusia, kemudian Allah membentuk pernikahan itu. Fakta penciptaan laki-laki dan perempuan adalah fakta ketetapan Allah. Bahwa laki-laki dan perempuan itu dipersatukan sehingga menjadi satu, tidak boleh dipisahkan. Hanya manusia itu sendirilah yang melakukannya. Yang mau, yang tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah buat. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Ketika kita tidak menghormati apa yang Allah sudah bentuk itu, pada saat itu pula kita tidak menghormati Allah yang sudah membentuk pernikahan. Allah yang sudah membentuk keluarga. Oleh sebab itu, mari kita punya pemahaman yang benar bahwa pernikahan atau keluarga kita adalah Allah yang ciptakan, Allah yang bentuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu untuk menjaga dan menghormati suatu pernikahan adalah saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain sebagai ciptaan Allah, bukan saling menyalahkan. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Lihat bahwa pasangan kita adalah ciptaan Allah. Lihat bahwa anak-anak kita ini adalah ciptaan Allah. Lihat bahwa orang tua kita adalah ciptaan Allah, sehingga kita mau dan kita akan menghormati apa yang menjadi ciptaan Allah itu. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Bapak Ibu, suatu hari ada seorang suami. Ya. Suami ini bingung dan kacau pikirannya. Kenapa? Karena dia perhatikan, jangan-jangan istri saya tuli. Kenapa? Setiap kali dia bicara, mesti berkali-kali baru ada jawaban. Dia mulai berpikir, aduh bagaimana ini kalau istri saya tuli ini gimana. Kemudian dia konsultasilah kepada dokter. Dia cerita pergumulannya kepada dokter. Setelah menganalisis, dokter memberikan jalan keluar kepada bapak ini, sang suami ini. Gini saja, coba nanti sampai di rumah, kamu bicaralah kepada istrimu kurang lebih 3 meter. Ajak omong istrimu kurang lebih 3 meter. Kalau misalnya istrimu belum mendengar, tidak menyaut, maju lagi 2 meter jaraknya. Kalau 2 meter tidak lagi menyaut, maju lagi 1 meter. Kalau misalnya 1 meter dia tidak menyaut, berarti istrimu benar-benar tuli. Akhirnya dia bilang, aduh coba saya praktekkan. Sampai di rumah dia lihat istrinya lagi masak. Istrinya lagi masak. Kemudian dia kira-kira, wah ini 3 meter ini. Dia teriaklah, "Ma, lagi masak apa?" Dia coba dengarkan. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Kemudian dia berusaha lagi mendekat. Kurang lebih 2 meter. Dia berharap dan berharap istrinya bisa menjawab pertanyaannya. "Ma, lagi masak apa?" Dia coba dengarkan. Juga tidak ada jawaban. Hatinya mulai ketakutan. Aduh, jangan-jangan istri saya tuli, gimana ini ya? Dia berharap nanti pada waktu dia ngomong jarak 1 meter, istrinya bisa menjawab. Dalam keadaan yang takut dan gundah gulana dia melangkah
mendekat kurang lebih 1 meter. Karena dia ingin supaya istrinya menjawab, dia berteriak. Dia lebih keras suaranya. "Mah, lagi masak apa?" Dia teriak seperti itu. Waktu dia teriak, istrinya langsung tangannya di pinggang. "Apa, berkali-kali saya sudah jawab, enggak dengar." Suaminya baru sadar bahwa ternyata yang tulis siapa? Yang tulis siapa ya Bapak Ibu? Istrinya atau suaminya? Suaminya. Apa yang bisa kita lihat dalam hal ini? Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kita tentang karakter kita manusia. Saat kita sedang dalam masalah, kita pasti akan lebih dulu menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi, bukan? Ada banyak suami atau istri yang akan selalu menyalahkan pasangannya saat keadaan yang kurang baik terjadi. Kita akan selalu mempertahankan ego kita dan menganggap bahwa kita lah yang paling benar. Dan pasangan kita, "Kamu yang salah, bukan saya. Saya ini benar, kamu yang salah." Itu terus terjadi, akhirnya terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, pertengkaran yang berakhir pada akhirnya banyak yang hancur rumah tangganya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saling menyalahkan itu yang sering kali terjadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi saat ini kita mau belajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Awal menikah rasanya saling menghargai sangat kuat ya, saling menghormati. Saya melihat pasangan-pasangan yang masih muda ya, ketika istrinya kasih air, segelas air minum, langsung diterima. "Terima kasih." Bukan hanya terima kasih, ada embel-embelnya. "Terima kasih sayang." Wah, mesra banget. Itu kenyataan ya bagi yang baru menikah. Setelah 1 tahun, 2 tahun, sampai mungkin 10 tahun, 25 tahun. Kira-kira masih sama enggak ya? Coba Bapak Ibu yang mungkin pernikahannya sudah 10 tahun, 25 tahun. Coba mengenang masa waktu baru menikah. Masih sama enggak ya? Masih sama? Sudah biasa, itu kan sudah kewajibannya. Itu kan tugasnya, sudah tanggung jawabnya. Itu yang sering kali terjadi. Seorang istri juga demikian. Ketika dikasih uang belanja sama sang suami, tidak pernah berterima kasih. Bahkan mengeluh, "Kok sedikit sih, kurang ini." Marah-marah. Inilah yang sering kali terjadi saat ini. Sikap kurang hormat, tidak menghargai. Menganggap bahwa itu memang sudah tugasmu, pekerjaanmu. Berapa banyak suami yang berterima kasih ketika istrinya menyiapkan makanan. Setiap hari saya membayangkan kerjaan seorang ibu ya. Saya bukan karena saya seorang ibu kemudian saya mau bela ibu-ibu, tidak ya. Saya menempatkan diri, memang saya menyadari bagaimana tugas seorang ibu. Rasanya tidak selesai-selesai di rumah, bukan? Kalau sudah di rumah dari pagi sampai malam itu pekerjaannya ada saja. Benar enggak? Betul, pekerjaannya full. Sehingga kalau kita tidak menyempatkan diri untuk refreshing, tidak akan pernah refreshing. Karena apa? Kalau sudah di rumah pekerjaan itu ada saja. Pernahkah kita sang suami mengucapkan terima kasih? Banyak suami sudah disiapi makanan, tidak berterima kasih, tapi bilang, "Apa ini? Makanan apa ini? Tidak enak, asin dan lain sebagainya." Saudara-saudara, ini kenyataan yang sering kali terjadi. Firman Tuhan ingin mengajak kita sekalian untuk kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Menghormati, menghargai pasangan yang Tuhan sudah tempatkan. Menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk anak-anak kita, termasuk orang tua kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hargai dan hormati keluarga yang Tuhan ciptakan sebagai ciptaan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan ciptaan Tuhan. Ketika kita menyia-nyiakan ciptaan Tuhan, pasangan kita ciptaan Tuhan, anak-anak kita ciptaan Tuhan, orang tua kita ciptaan Tuhan. Hargai, hormati. Ketika kita tidak menghormati, ketika kita tidak menghargai, kita juga tidak menghargai Sang Pencipta. Mari kita mengambil tekad untuk mau menghormati, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai ciptaan Tuhan. Dan inilah salah satu wujud bagaimana kita menghormati pernikahan yang menjauhkan kita dari imoralitas tersebut. Hal yang kedua yang akan kita pelajari.
menjaga kemurnian pernikahan, menjaga kemurnian keluarga yang Allah telah bentuk. Bapak Ibu, salah satu potensi yang ditunjukkan oleh penulis Ibrani yang dapat mencemarkan pernikahan adalah tercemarnya tempat tidur. Ya, dikatakan tercemarnya tempat tidur. Maksud dari tercemarnya tempat tidur di sini memiliki arti yang sangat dalam, yakni menuntut adanya kemurnian. Menuntut adanya kemurnian sebuah hubungan keluarga, menuntut adanya kemurnian sebuah hubungan pernikahan. Murni berarti bebas dari sebuah noda-noda cabul dan noda-noda perzinahan. Kemurnian dalam pernikahan di sini menekankan agar kita menahan diri dari segala tindakan dan pikiran yang merangsang keinginan yang tidak selaras dengan janji-janji nikah kita. Berbicara tentang pikiran, kita harus sanggup mengendalikan pikiran kita. Ketika pikiran kita mulai terisi dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak benar, kita harus mengubah pikiran itu. Dan ingat seperti kata Rasul Paulus, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah hal yang sedap didengar, bukan hal-hal yang kotor. Ini kemurnian. Untuk menjaga kemurnian, maka kita harus menjaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Jangan isi dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Jangan isi dengan pikiran-pikiran yang kotor. Tetapi isilah dengan kebenaran firman. Isilah dengan hal-hal yang baik yang akan kita cetuskan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kemurnian menekankan pula bagaimana kita mengendalikan diri dan menjauhi semua tindakan dan rangsangan seksual yang dapat menajiskan kemurnian kita di hadapan Allah. Jadi kita bukan hanya menahan pikiran, tetapi juga berusaha bagaimana caranya untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Menjauhi hal-hal yang seperti demikian. Misalnya di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan, kita punya rekan kerja lawan jenis. Kita harus tahu batas. Kita harus jaga. Ada banyak orang yang akhirnya terjerumus di dalam dosa karena apa? Curhatnya kepada lawan jenis yang seharusnya tidak boleh atau orang bukan keluarganya. Kalau keluarganya masih tidak masalah kepada papanya atau saudaranya. Tapi ini orang lain, rekan kerja, sekretarisnya. Atau bosnya, curhatnya, saya enak curhatnya sama dia. Kalau sama suami saya, sama istri saya, tidak pernah dimengerti. Jadi lebih baik saya curhat sama dia. Waspada Bapak Ibu sekalian, ketika kita curhat, maka akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Dan semakin dekat, dan akhirnya kita akan jatuh di dalam dosa. Yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Jatuh di dalam immoralitas tersebut. Menjauhi tontonan-tontonan yang tidak benar. Tontonan-tontonan yang tidak benar akan membawa kita dalam pikiran yang tidak benar dan membawa kita pada tindakan yang tidak benar. Jaga kemurnian kita di hadapan Allah. Tanpa ada pengekangan, tanpa mengedepankan kemurnian, maka pernikahan atau keluarga kita akan berantakan dan tercemar oleh dosa. Dan hal ini tentunya merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan dan Allah tidak suka. Sehingga kalau kita membaca di dalam pembacaan kita tadi, akibatnya apa? Kepada orang sundal, kepada pesina, orang yang hidup dalam imoralitas itu apa? Akibatnya dikatakan akan dihakimi. Kata penghakiman menggunakan kata krino. Maknanya tidak hanya memutuskan seseorang kamu bersalah. Tidak hanya begitu, bukan hanya seperti wasit yang mengatakan, kamu melakukan pelanggaran, stop di situ. Tidak, tetapi kata ini menggunakan sangat dalam sampai kepada hukuman yang akan diterima dan diberikan kepada orang yang melakukannya. Dinyatakan engkau bersalah dan engkau juga ada hukuman atas perbuatan itu. Jadi kata penghakiman ini yang dimaksud di dalam kitab Ibrani ini punya makna seperti itu.
Jadi bukan hanya divonis sebagai bersalah, tetapi ada hukuman sebagai orang yang bersalah, orang yang berdosa. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mari kita jaga kemurnian keluarga yang telah Allah bentuk. Untuk menjaga kemurnian pernikahan atau keluarga harus dilandasi dengan kesetiaan. Setia. Ingat ya, saya sengaja besarkan setia. Tadi waktu saya selesai ibadah satu, saya turun. Ada jemaat bilang ke saya, "Semu, setia itu ada maknanya loh." Saya bilang, "Apa maknanya?" "Ada," katanya. "Setiap tikungan ada," katanya. Itu kata orang dunia. Setia setiap tikungan ada, pas ada selingkuhan, katanya begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, setia bukan itu. Itu orang yang plesetkan. Kemurnian akan ada dan terjaga jika kita setia. Pada zaman sekarang ini kesetiaan sangat mahal. Sehingga orang plesetkan itu kata setia itu. Setiap tikungan ada. Karena apa? Mereka memang tidak setia. Ketidaksetiaan ada di mana-mana. Perselingkuhan, kemudian berbagai hal yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya sudah berkeluarga masih tetap dilakukan. Biarkan di dunia itu seperti itu. Orang luar seperti itu, tetapi kita dipanggil untuk tidak seperti itu. Kita dipanggil untuk tampil beda. Kita dipanggil untuk setia benar-benar menjaga kemurnian apa yang Allah sudah bentuk dan berikan kepada kita. Memegang janji setia dalam pernikahan yang kita sudah buat dari awal. Dan kemudian kita harus menghormati apa yang disebut dengan keluarga itu. Bapak Ibu berbicara tentang kesetiaan. Saat ini saya mau mengajak kita melihat hal yang baik tentang arti kesetiaan dari burung elang atau Raja Wali. Bapak Ibu, burung elang atau Raja Wali ini paruhnya kuat. Ya, paruhnya kalau kita kuat, kuku kakinya kokoh ya. Kedua kelebihan ini menjadi modal utama dari burung elang. Paruh untuk apa? Mencabik-cabik hewan sasarannya, kuku untuk mencengkeram sasarannya. Dengan kuku yang kokoh itulah ia membawa hewan buruannya dan terbang tanpa lepas. Struktur tubuh elang kalau kita memperhatikan tegap ya. Kalau singa saya katakan dia dijuluki sebagai raja hutan. Bisa dikata elang adalah raja angkasa. Tidak ada unggas lain yang dapat menandingi lebar sayapnya. Tidak ada unggas lain yang dapat menyamai kehebatannya menukik langsung untuk mencengkram seekor ikan yang terlihat di permukaan air. Tetapi tahukah Bapak Ibu? Banyak di antara kita yang tidak tahu elang atau Raja Wali itu adalah hewan yang paling setia pada pasangannya. Meski ia pergi menjelajah jauh, ia hanya mau berhubungan badan dengan elang betina, pasangannya sendiri yang menunggu di sarangnya. Ini kesetiaan, kelihatannya dia garang, kuat, mengerikan. Tetapi dia adalah hewan yang setia. Dia pergi manapun dia akan kembali kepada pasangannya. Bapak Ibu, apakah engkau sudah setia kepada pasanganmu? Apakah engkau sudah menunjukkan kesetiaan kepada sang suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua kita? Sudah berapa lama kita menikah? Sudah berapa lama Bapak Ibu menikah? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Atau mungkin kita mengatakan saya belum menikah loh semua. Bagi kita yang belum menikah, mari kita mempersiapkan diri. Nanti kelak saya menikah, saya harus menjadi seorang yang setia. Kesetiaan itu penting di dalam kehidupan kita. Karena pernikahan, ingat bagi yang belum menikah, pernikahan itu sakral, bukan untuk dimain-mainkan. Pernikahan itu kudus, bukan untuk dimain-mainkan. Setelah menikah, bosan ganti. Saudara, burung elang memiliki
kesetiaan yang luar biasa. Berbeda dengan ayam jantan yang selalu mengejar-gejar ayam betina yang lain, ya, untuk memadu kasih. Beda, burung elang dan ayam jantan beda. Tapi kita mau belajar dengan burung elang untuk tetap menjaga kesetiaan. Sekali lagi, pernikahan itu kudus. Pernikahan itu yang ciptakan, yang buat adalah Allah. Mari sebaik-baiknya kita rawat dengan tetap memelihara cinta dan kesetiaan kita. Bapak Ibu, ada satu drama musikal yang sangat populer di Amerika, ya. Drama musikal ini mengkisahkan tentang sepasang suami istri yang sudah menikah 25 tahun. Di dalam adegan itu bagaimana dikatakan sepasang suami ini mempertanyakan apakah mereka saling mencintai atau tidak. Kemudian sang suami berkata, istrinya namanya Gold. Gold, aku ingin menanyakan sesuatu. Ini sudah 25 tahun menikah, ya. Bukan baru menikah, 25 tahun. Gold, aku ingin menanyakan sesuatu. Cintakah engkau pada aku? Gold kaget sebagai istrinya. Gila kamu. Kenapa sudah tua, sudah 25 tahun loh. Dia merasa risih. Gila kamu, katanya. Kemudian sang suami tidak berhenti. Dia serius. Aku tahu. Tapi cintakah engkau pada aku? Si Gold berkata, sang istri, cintakah aku padamu? Selama 25 tahun aku cuci pakaianmu, memasak makananmu, membersihkan rumahmu, melahirkan anak untukmu. Mengapa baru kini mempertanyakan cinta sesudah 25 tahun berlalu? Sang suami tidak berhenti. Gold, pertama kali aku lihat engkau pada hari nikah kita, aku ketakutan. Bapak Ibu, ternyata mereka ingin mengenang masa 25 tahun yang silam. Ingin mengenang bagaimana awal cinta mereka. Pertama kali aku lihat engkau pada hari nikah kita, aku ketakutan. Kemudian Gold berkata, saat itu aku malu. Kemudian sang suami berkata, saat itu aku gugup. Aku pun demikian, kata Gold. Kemudian sang suami berkata, tapi ayahku dan ibuku mengatakan kita akan belajar saling mencintai. Dan sekarang kutanyakan, Gold, cintakah engkau pada aku? Gold berkata, aku istrimu. Aku tahu, tapi cintakah engkau pada aku? Kata suaminya. Cintakah aku padamu? Selama 25 tahun aku hidup bersamamu. Berjuang bersamamu, lapar bersamamu. 25 tahun tempat tidurku kepunyaanmu. Kalau ini bukan cinta, apakah gerangan ini? Kemudian sang suami berkata, jadi kau mencintai aku? Kupikir begitulah. Aku pun pikir aku mencintaimu juga, kata sang suami. Kemudian keduanya berkata, tiada sesuatu pun yang berubah karenanya. Tiada sesuatu pun yang berubah karena cinta. Ya, cinta harus menjadi dasar kita di dalam menapaki hari-hari kita, di dalam menjaga keutuhan keluarga kita, di dalam menjaga kemurnian rumah tangga kita. Jangan kita berkata, Allah sudah tua, sudah basi, sudah jadi kayak teman lah, masa masih cinta-cinta. Yang muda itu cinta gak apa-apa. Tidak. Seusia berapapun kita, jika kita masih Tuhan izinkan bersama dengan pasangan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, cinta akan terus ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, cinta dan kesetiaan akan membantu kita menjaga kemurnian dan keutuhan keluarga kita. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengoreksi diri kita. Mungkin kita berkata, wah saya malu. Kalau mau tanya itulah, sudah zaman seperti Gold tadi dia bilang, gila kamu masa tanya begitu.
Mungkin kalau kita tanya ke istri kita, ke suami kita yang sudah, kalau yang masih muda mungkin masih oke lah. Yang kayak seperti saya ini sudah 25 tahun nikah ya. Rasanya seperti apa? Tapi ini penting. Penting bagi kita. Seberapa tahun pun, berpuluh-puluh tahun kita menikah. Tapi ini penting bagi kita untuk mempertanyakan itu. Coba nanti setelah pulang dari ini tanya kepada pasanganmu. Cintakah engkau pada aku? Tanya ya nanti setelah pulang. Tanya. Ini penting untuk kita kembali mengingat kalau sudah mulai pudar, kita ingat masa awal kita dan kita mau perbaiki kalau sudah mulai pudar. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa memilih di keluarga seperti apa kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih saya mau lahir di keluarga yang ini, yang keluarganya baik, kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang akan kita bangun. Mari kita bangun keluarga kita masing-masing dengan menghadirkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Karena keluarga kita adalah bentukan Allah. Dan mari kita jaga kemurnian pernikahan dari cemar dosa. Kenapa? Karena kita dipanggil Allah. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi melakukan apa yang kudus. Ingat 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita. Kita coba introspeksi diri kita masing-masing. Kita mau melihat seperti apa keluarga kita. Mohon dengan kasih backing vokal untuk menyanyikan satu pujian kasih yang sempurna. Backing vokalnya boleh pemain musik. Lagu kasih yang sempurna dengan syahdu ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin keluarga kita berada di dalam keluarga yang mungkin saat ini sudah mulai kandas. Cinta yang kita bangun dari awal mungkin sudah mulai memudar. Atau mungkin antar suami istri ada terjadi percekcokan yang membuat kita mulai renggang. Anak terhadap orang tua. Orang tua terhadap anak. Mungkin ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan. Kita sudah menyakiti anak kita. Kita sudah menyakiti orang tua kita. Menyakiti pasangan kita. Ini ada satu kesempatan yang indah, kita mau pulihkan keluarga kita. Kita mau pulihkan rumah tangga kita. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Memulihkan keluarga kita. Memulihkan rumah tangga kita. Berdoalah secara pribadi. Tuhan panggil kita untuk mau menghormati keluarga kita. Tuhan memanggil kita untuk menjaga kemurnian keluarga kita. Kita ambil satu komitmen untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita pujikan sekali lagi pujian ini sambil kita berdoa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kesempatan ini kembali kami disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini bukan hanya kami dengarkan dan tahu, tetapi tolonglah setiap kami ya Tuhan, untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam rumah tangga kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Engkau tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu masalah yang dihadapi jemaat-Mu yang ada saat ini. Kami mohon Tuhan, tolonglah, pulihkanlah rumah tangga kami masing-masing. Jika ada rumah tangga kami yang mulai hancur, biarlah kami akan memulihkan lewat pertolongan Tuhan, menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan semakin setia dan giat di dalam melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Mu Senat.